Anda tinggal renungkan. Yesus meminta Yahudi agar waspada kepada Kristus palsu dan pengikutnya. Sekarang yang menunggu Mesias Yahudi. Sudah pasti mereka pengikut Mesias yang asli. Kalau ada yang mau ikut, hanya ada dua. Yahudi hanya ada dua. Yang pertama yang tidak mau ikut Kristus asli. Yang kedua adalah yang mengikut Kristus asli. Cuman itu doang. Kristus palsunya bekerja pada non-Yahudi. Sekarang di luar Yahudi yang mengaku pengikut Kristus siapa? Tadi kita punya teman mengatakan bukan Islam, bukan Yahudi. Lalu kandidatnya siapa? Silakan Anda renungkan. Ingat, bukan karena Anda itu mengaku sebagai anak Tuhan, rajin berdoa bisa menyelamatkan Anda. Setelah Anda mati tak ada lagi jalan untuk bertobat. Saatnya lah sekarang untuk Anda bertobat. Meninggalkan ajaran yang bukan ajaran Kristus asli. Silakan. Ya, oke. Itulah Bang Juma, perlunya Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Supaya kita bisa membedakan mana Kristus palsu, mana Kristus asli. Ya, itu fungsi Roh Kudus. Oke, sekali lagi saya jelaskan bahwa Kristus palsu itu mungkin saja itu berasal dari kalangan Kristen. Nah, Kristen yang bagaimana maksudnya di sini? Sudah pasti itu bukan Kristen sejati. Ya. Karena kalau Kristen sejati, dia hidup di bawah bimbingan Kristus asli. Nah, maksudnya Kristus palsu itu begini, bahasa sederhananya begini. Ada orang yang mengaku percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia ajarkan sesuai yang dia seperti yang di Alkitab, ya, khususnya di PB, ya. Tetapi motivasinya itu lain. Yaitu motivasinya tidak seperti untuk yang Yesus inginkan. Hal-hal yang seperti ini yang Yesus maksudkan supaya kita hati-hati. Contoh, ini contoh ya, seorang gembala ya yang membangun satu gereja, ya dia memanggil jemaat begini. Tetapi motivasi dia untuk mendirikan satu gereja itu atau mengembalakan satu gereja ialah untuk menghasilkan uang. Ya. Ini yang dimaksud Kristus palsu, Bang Juma. Jadi jangan Anda sama ratakan bahwa semua Kristen itu selain Yesus itu adalah palsu. Enggak. Kan di dalam Matius 7 ayat yang ke-21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi yang masuk surga itu ialah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Orang Kristen yang tidak melakukan kehendak Bapa maka ditolak oleh Yesus. Gitu Bang Juma. Jadi jangan langsung Anda berpikir bahwa semua orang Kristen itu ialah Kristen palsu atau Kristus. Ya sudah, kalau itu itu tolong tunjukkan kepada saya kehendak Bapak agar orang ke gereja hari Minggu. Baik. Oke. Ya. Ya kan, agar kita mendengarkan Yesus, taat kepada Yesus. Ya. Itu kehendak Bapa. Jadi mana perintah Yesus agar kita ke gereja menyembah dirinya? Baik. Oke. Yang pasti Yesus mengajarkan kalau kita ingin menyembah, kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Siapakah roh itu? Itulah, tenang dulu. Tenang. Kan yang mungkin yang butuh istirahat abang ini. Mungkin abangku bisa istirahat dulu, abang. Kenapa? Apa yang salah dengan yang saya jelaskan? Apa yang salah? Kalau ada salah, Anda langsung beritahu. Anda sendiri mengatakan melakukan kehendak. Saya tanya mana kehendak Bapak? Anda tidak bisa berjawab, cuma mutar-mutar. Suma kamu menjawab pertanyaanku dari kemarin. Di mana dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, di mana Jibril itu Roh Kudus? Jawab dulu Suma.
Kok Siapa yang mengatakan Mas? bahwa di kitab perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada Roh Saya Kudus? sudah lihat semua itu justru jangan kamu saya, lari deh. justru saya lah Kamu orang jangan yang bohong ya. berkata Ada video kamu di bahwa di sini. dalam Bible itu, baik di dalam perjanjian baru, perjanjian lama itu tidak ada Roh Kudus. Tapi kenapa di Kristen Indonesia kok pakai nama Roh Kudus juga? Ambil dari mana itu? Kok jadi sekarang dibalik? Justru saya yang Oke, bertanya kepada Lembaga Bible Indonesia, dari mana Lembaga Bible Indonesia mengambil dua kata itu? Roh Kudus itu diambil dari mana? Sedangkan Roh Kudus itu adanya di Al-Quran, tidak ada di kitab perjanjian lama, di perjanjian baru. Di Indonesia baru Kristen mengenal Roh Kudus. Di luar Indonesia, orang Kristen tidak pernah dengar kata Roh Kudus itu. Sampai di situ paham. Paham nggak? Oke. Saya lanjut Bang Juma ya. Jangan di Boleh? mute botol. Kenapa di mute botol? Jangan emosi ya Bang. Jawab dulu, jawab. Jangan emosi, jangan emosi. Jangan emosi, Jangan tahan emosi. pribadi, jangan pribadi. Tahan emosi ya, jangan emosi. Kita berbicara mengenai agama. Bicara agama itu sejatinya kita lebih mengedepankan kemudian ilmu. Jangan emosi. Boleh keras, yang penting berdata dan berdalil. Jangan keras tapi melempem kayak tai ayam. Jangan. Bangka ku gurunda kaget. Saya juga. Emang cuma bunda yang kaget. Saya aja sendiri kaget. Aduh, ya Allah. Gitu. Tegas-tegas boleh, tapi yang benar. Oh, tegas tapi tegas tai ayam Jangan di ngapain? mute, jangan di mute ya. Ayo Bang. Apa? Roh Kudus di Mau yang dalam mau apa? perjanjian baru itu mana? Saya bisa baca di data berapa? Tidak, kamu jawab dulu di mana ayat perjanjian lama Tidak sampai ada, perjanjian baru tidak yang ada. Allah Dek Nara, mengatakan Dek bahwa Nara, Dek Nara, Jibril nang itu- hadong hepeng. Malaikat Jibril itu Roh Kudus, di mana tertulis? Jangan kamu lari. Tidak bohong. ada. Roh Kudus Kamu kalian yang ambil itu mengatakan dari kemarin. Al-Quran. Tidak, Tidak ada tidak. di Biblemu itu Roh Kudus, nggak ada. Tidak, kamu ini sesat. Kamu sudah siap. Nggak lari. bisa, tambah parah ini. Tunjukkan Roh Kudus itu ada di kitabmu, baik perjanjian baru maupun perjanjian Dek lama. Nara. Udah dibilang, Waduh, Taya. Nehi. Kamu tak tobat-tobat ya semua. waduh, Apa ini ini? lebih parah dari Januari ini. Woi, dukun cabul, kau dibawa kalau kau nggak bisa kesini. Ngapain kau naik sini? Jangan lari. Dukun cabul dibawa. Aduh, Ingat, cemangi kau tumbuh halus, habis itu kau baluri ucok, kau bungkus pakai daun pisang selama 3 pekan. Habis itu baru kau cuci bersih. Ya, laporkan apa perkembangannya setelah itu. Oke, Jangan kita kau bahas lanjutkan agama diskusinya. kalau ilmu nggak ada, jangan. Kita ditonton banyak Oke. orang. Ya, lanjut. Ya, betul. Ya. Oke, salah satu kehendak Bapa itu ialah agar kita mendengarkan Yesus. Datanya kan Nah, ada di dalam Matius Agar 17, kita ayat yang mendengarkan kelima. Yesus. Yesus mengatakan Ya. waspadalah kepada Kristus palsu. Betul? Iya, betul. Oke, betul. Kristus palsunya memakai nama dia kan? Betul? Iya, tadi kan sudah tuntas pembahasannya ke sana. Kenapa diulangi lagi? Ya, kan kita harus percaya nih kepada Yesus. Yesusnya meminta Yahudi agar waspada kepada Kristus palsu. Di luar Yahudi yang memakai Kristus kan cuman Kristen. Sekarang Anda mengatakan percaya. Kenapa Bang Juma muter-muter sampai di situ, Bang? Berarti Anda harus percaya Yesus bahwa Kristen itu adalah pengajaran palsu. Percaya nggak? Nggak percaya, dia cuma di mulut doang bilang percaya Yesus. Kalau percaya Yesus, jangan percaya pengikut Kristus di luar Yahudi, itu pasti palsu. Alamak, gimana bangku ini? Balik ke sana muter-muter di situ sampai besok pagi.
Anda masih percaya kekristenan? Oke, Masih? apa yang Anda pahami dengan kekristenan? Iya, Loh, apa yang Anda pahami dengan pengikut kekristenan? Kristus palsu itu kan di luar Yahudi. Kok pura-pura nggak tahu? Loh, kok cuma tertawa? Bang Juma, tadi kan saya udah beritahu ya, kamu ini fokus memahami Alkitab itu secara literal, tetapi Tujuan palsu, mengabaikan makna tujuan teologisnya. Di situ Anda salahnya, Bang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim, masih pula dibilang salah. Ya salah dong, Pengikut karena Anda Kristus fokus palsu memaknai. yaitu orang-orang di luar Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Kristus, padahal mereka bukan Kristus asli. Mereka Kristus palsu. Bahkan pengikutnya pun disebut sebagai ciptaan Tuhan yang sulung. Mengaku juga Bang sebagai Juma, pewaris surga. Alamak. Kristus asli itu yang tinggal di dalam Yesus. Ya, Yesus yang mana dulu? Yang asli atau yang Baik. palsu? Baik apa? Iya, benar gini. Udah pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan aja Bang Juma ya. Karena dari tadi memang aku di pelan, dalam kamu aja yang perjanjian lama. baru. Ya. Ya kalau kita berbicara Kristus atau Yesus ya. Yesus itu kan ada dua di Alkitab. Satu Yesus Betul. asli, Palsu. ya kan? Jadi Yesus yang asli itu ialah yang tersalib. Sementara Yang palsu Yesus yang tidak. satunya lagi ya. Ya, tenang dulu Bang. Tenang. Hai. Yang palsu Santai kita tidak diskusinya, tersalib, yang asli tersalib. Kok jadi kebalik? Santai kita diskusinya Bang. Boleh? Kebalik, saudaraku, kebalik. Ya kalau menurutmu kebalik Bang Indra, maka barakallahu fiik. gini loh Bang Juma. Kalau menurut Bang Juma terbalik maka biarkan saya jelaskan. Gitu. Mau jelaskan apa? Loh, Anda nggak mau dijelasin atau mau harus mengikuti pemahamanmu? Anda sudah akui bahwa pengikut Kristus palsu itu non Yahudi. Barakallahu fiik, Bang Indra. Sehat selalu. Bukan itu makna teologisnya, Bang Loh, Juma. kok bukan Kenapa Bang itu? muter-muter di sana? Lo kok muter-muter, ente muter-muter. Baik. Pengikut Kristus palsu itu Yahudi atau Kristen? Saya bacakan ayatnya sekali lagi ya supaya Bang Juma Alamak. bisa ngerti ya. Silakan. Oke. Karena hal yang sederhana ini pun sulit sekali Bang Juma pahami. Bagaimana Mama. Anda ini ingat loh, Bang Juma, status Anda ini di apa ya, di sebagian orang teman-teman Muslim Anda ini gurunda loh. Masa hal yang sederhana aja sulit Anda pahami? Ya, silakan Anda baca Oke, data. kita baca. silakan. Oke. Ya, datanya kan ada dalam Galatia 3 ayat yang ke-27. Kita Ya, bacakan ya. ya. Oke, karena kamu semua ya yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, makna teologisnya seperti ini loh, bahwa kita yang telah dibaptis di dalam Yesus ya, maka kita ini telah menyatu dengan Yesus. Arti menyatu di sini bukan berarti kita berubah menjadi Kristus. Kok menyatu? Mana ada menyatu di situ? Mana ada? Makanya, Kutanya dulu, gini loh, saudara. Bang Juma. Kutanya dulu, saudara. Anggota Polri itu Polri enggak? Jangan Anda bawa analogi Polri-Polri, Bang. Loh, kenapa? Supaya Anda sadar. Beda. Polri, Loh. dengar ya. Enggak. Loh. Tenang ya Bang Juma gitu. Anda yang harus tenang. Anda Galatia yang harus 3 tenang. gini Bang Juma. Enggak. Galatia 3 ayat yang ke-27 itu tidak berdiri hanya sampai di situ. Alkitab ini kan ditulis secara sistematis Bang Juma, bukan per ayat-ayat. Justru karena itu. Makanya biarkan saya jelaskan. Karena yang mengerti Alkitab itu adalah orang Kristen. Loh, kalau Anda Yang mengerti, mengerti Alkitab itu orang Kristen. kalau Anda mengerti, Anda bisa menjelaskan secara benar kepada saya. Sekarang saya tanya sama saudara. Makanya biar Anggota sekali lagi saya jelaskan ya. TNI, anggota TNI apakah TNI?
Nanti kan nggak bisa jawab dia. Kok Bang Juma kok lari-lari ke TNI lah, ke Polri lah, bentar lagi Anggota Polri, ke Kades lah. apakah Polri? Saya harus membawa itu. Karena kitab Anda Analoginya yang nggak nyambung loh mengatakan, itu Bang Juma. kitab Anda mengatakan bahwa, dengar dulu, kitab Anda yang mengatakan bahwa Kristen itu adalah anggota Kristus. Dari mana Abang tahu Bang? Kristen itu anggota Kristus, dari mana Abang tahu itu? Bahaya ini. Loh, bahaya. pertanggungjawabkan narasi Abang. Dari mana Abang tahu ini. itu? Bahaya ini. Bingung kan? Bahaya. Bukan bingung. Anda yang tidak pernah baca dalil. Bahaya. Dari mana lagi yang nggak saya baca? Hmm? Ingat ya, saya udah bilang Bang Juma, saya ini Kristen ya, punya kapasitas menjelaskan Alkitab dan mengerti Alkitab. Betul? Betul. Coba Anda baca 1 Korintus 12 di mana Kristen disebut sebagai anggota Kristus. Baik, ayat berapa? Katanya paham barusan. Aku udah bocorkan lu padahal. Tapi masih Tenang, bertanya. Ya, makanya gini, kalau Bang Juma itu berbicaranya. Tadi katanya bisa intonasinya. paham. Yang punya kitab dia, maka dia yang lebih paham. Yang mana yang mau Anda mau saya jelaskan? Yang mana? Yo, santai aja kita diskusinya Bang Juma. Nggak usah pakai Saya mengatakan Kristen itu disebut sebagai anggota Kristus. Ya, masalahnya apa di situ? Masalahnya sekarang apa? saya bertanya, kalau anggota polisi nggak? Kok analoginya gimana? Harus begitu. Karena Kristen Bang disebut Juma sebagai anggota Kristus. Gimana? Gimana dong? Gimana dong? Bang Juma kok muter-muternya di situ? Di situ yang muter-muter. Anda dijelaskan gini loh Bang Juma. Sekarang saya tanya sama saudara. Kalau anggota TNI, apakah TNI? Logi apa ya? Analoginya nggak nyambung loh Bang Juma. Kok nggak nyambung? Saudara, jawab aja dulu. Saya tahu loh Bang Juma. Jawab aja dulu. Kalau anggota TNI, apakah TNI? Jawab dulu. Aduh, kok ke situ ke TNI lah, ke Polri lah, apa macam. Makin melebar pembahasannya Bang Juma. Masalah generasi. Tunjukin karena kita gini, belum Bang Juma mengatakan Kristen itu adalah anggota Kristus. Oke, sejauh yang Anda pahami apa makna anggota Kristus Bang Juma? Ya pelan-pelan aja kita belajar anggota Alkitab, ya. polisi? Aduh, Pak ya, awak bertanya, dia bertanya. Ya itu jawabannya. Sampai pagi tuh kita bertanya-tanya ini. Jawaban pertanyaanmu. Jawaban saudara itulah jawaban pertanyaan saudara. Jawaban Anda itu yang jadi pertanyaan, yang jawabannya. Ayo. Bang Juma, kalau saya pahami itu hanyalah sebuah alibi untuk menghilangkan ya atau mengabaikan pertanyaan saya. Itu hanya sebuah alibi itu Bang Juma. Kalau Anda ditanya maka fokus Anda menjawab, bukan bertanya. Justru yang saudara-saudara Anda mendengarkan, bukan? Bagaimana Kristen disebut sebagai anggota Kristus? Anggota TNI sudah pasti TNI. Anggota Polri sudah pasti Polri. Betul? Jadi gini loh Bang Juma, ya kok jadi gini? Jawab dulu ya, dong. Makanya. Jawab dulu. Anggota TNI apakah masalahnya? TNI? Masalahnya Bang Juma kan nggak ngerti apa itu anggota Kristus. Apa makna anggota Kristus kan Bang Juma nggak tahu. TNI? Kutanya dulu. Jawab. Kita tidak di sini Bang Juma, kita tidak membahas TNI loh Bang Juma. Anggota TNI apakah TNI? Bang Juma jangan ngaruh-ngaruh Bang Juma. Kita nggak membahas TNI. Mencari siapa Kristus palsu itu, makanya pertanyaan ini muncul. Ya udah, kalau Kristus yang dibahas, apakah anggota maka TNI fokus kepada Kristus. TNI? Bang Juma, jangan bahas-bahas TNI loh. Kita nggak bahas TNI di sini. Kenapa emang? Saya bangga menjadi keluarga TNI. Kenapa? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Gini loh Bang Juma. Apakah
anggota TNI adalah TNI? Halo, kok tanya-tanya TNI? Yang lebih berkapasitas menjawab itu Ini adalah cuman pihak TNI loh. cuman Tanyakanlah kepada perumpamaan TNI. dan TNI tidak akan keberatan karena itu adalah ilmu. Apakah anggota TNI Nah. adalah TNI? Berat kali dia jawab. Pertanyaanmu ini Enggak Bang bisa Juma, gini dijawab loh, karena dia terjebak sebab mereka ini adalah Kristus palsu bukan semuanya. terjebak. Kenapa Kalau Anda kita tidak mau membahas jawab? Kristus, maka Kenapa Anda fokuslah tidak mau bahas menjawab? Kristus. Kenapa Anda tidak mau menjawab? Ya, karena Apakah saya anggota karena TNI saya adalah bukan- TNI? Karena saya bukanlah dari kalangan TNI. Siapa yang bilang Anda Jadi saya TNI nggak punya rupanya? kapasitas menjawab itu. Saya tidak punya kapasitas menjawab tentang TNI. Saya bukan dari Siapa kalangan yang TNI, bilang Bang Anda Juma. TNI? Nah, kenapa Anda bahas-bahas TNI? Lah, saya Kalau bahas bertanya Kristus- sebagai perumpamaan supaya kamu sadar bahwa kamu itu Kristus palsu. Mulai dia tertawa pahit, saudara-saudaraku. Ingat ya kawan, ini kita diskusi ilmiah, kita diskusi edukasi untuk mendidik anak bangsa agar jangan salah memilih agama. Jangan karena hanya tekanan nenek moyang mereka yang mengikuti agama penjajah lantas mereka ikuti agama tersebut tanpa mereka belajar. Jadi tertawa pahitmu itu tidak akan mampu menolongmu. Jawab dulu pertanyaan sederhana ini. Saya ini tertawa, Apakah Bang Juma. anggota Gini loh, Bang, TNI ya. adalah TNI? Jawab. Ini dulu. Anda jangan salah artikan saya tertawa. Saya tertawa karena Itu kita kan sedang membahas tertawa Kristus. Anda pahit malah itu. bahas-bahas TNI. Tertawa pahit Enggak. di saat Anda Bukan, kemudian saya suka tersudutkan dengan pertanyaan yang sederhana. Coba ada nggak yang bisa Karena bertanya saya kepada heran. saya, Bang Suma, apakah anggota TNI adalah TNI? Coba ada Bang Handi bisa tanya saya. Jangan tertawa Ya. pahit di depan banyak orang. Tidak bagus. Tanya saya, Bang. Tadi bahas-bahas Polri, sekarang bahas-bahas TNI. Tanya saya, Bang, Ini. Bang Arif. Ya, Silakan. pertanyaannya Gurunda, apakah Iya. Gurunda anggota TNI? Bukan, saya bukan anggota TNI. Aneh-aneh aja pertanyaannya. Apakah anggota TNI adalah TNI? Apakah anggota TNI adalah TNI Gurunda? Jelas, jelas. Mudah dijawab. Apakah Bang anggota Bori. Polri adalah Polri? Jelas Polri. Nah sekarang Anda baca kitab 1 Korintus 12 nomor 27. Kamu semua Kristen adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ayo. Yang dibahas Kristus malah bahas TNI. Ayo. Gimana ini? Ayo. Udahlah Bang Ayo, Juma. ayo, ayo. Kalau memang cara seperti itu cara Anda Kamu semua berdiskusi, ya, adalah nggak apa-apa, tubuh ya. Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Yang bukan Kristus tetapi mengaku tubuh Kristus palsu enggak, teman-teman? Oh, don't worry. Yang bukan Kristus tapi tubuhnya Kristus, apakah asli, teman-teman? Palsu. Yang bukan anggota Kristus mengaku anggota Kristus palsu enggak, teman-teman? Palsu. Don't worry, nggak berakhir. Saudaraku, ini edukasi ilmiah berdasar data, bukan menghujat, bukan menista, Nggak. bukan menyudutkan, tapi kita mengajarkan kebenaran untuk mencerdaskan anak bangsa Islam ataupun Kristen. benar Bang Anda Juma. itu Kristus, Di sini abangku. Anda dengar ya. Makanya Ya, kamu dengar itu ya. tidak menyembah Tuhan karena kamu mengaku Kristus, bukan hamba Tuhan tapi anak Tuhan, pewaris surga. Kenapa? Sama seperti sivilisasi sombong, nggak mau sujud kepada Tuhannya. Begitulah kamu. Kamu itu diajarkan bahwa kamu itu Kristus. Kamu sombong di hadapan manusia karena kamu merasa kamu lebih di atas mereka. Kenapa? Karena kamu mengaku ada Kristus di dalam diri kalian. Kalian mengaku adalah kalian tidak sadar kalau kalian itu sebenarnya lah yang dimaksud Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di luar Yahudi Udah. yang memakai nama Kristus, yang ngaku-ngaku pengikut Kristus,
yang mengaku satu tubuh dengan Kristus, yang mengenalkan Kristus, hanyalah Kristen, saudaraku yang aku kasih, tak ada yang lain. Oke, nah kita lanjut ya. Tapi benar Mau loh kemana Bang, kita? kata Bang Juma, ya Anda di sini kan bukan menghujat ya. Iya. Tetapi buat saya Anda malam ini ngawur. Kenapa ya? Yang kita bahas kan Kristus bukan TNI loh Bang Juma, ya. Oh iya. Kalau Anda Iya. bahas-bahas tentang TNI, saya tidak punya kapasitas menjawab itu karena saya bukan dari kalangan TNI. Oke. Kalau begitu, tubuh Kristus apakah Kristus? Baik. Saat kita bacakan dulu dari tadi Anda gonggongkan ya. 1 Korintus 12. Tenang. Tubuh Kristus Oke, apakah tertawa dulu Bang Kristus? Juma, tertawa. Saya pun Oke, arti tubuh Kristus itu oke, tenang ya. Kalau Anda nggak mau Saya bacakan bertanya. ayatnya, nggak apa Bang Juma. Tubuh Kristus Iya. apakah Kristus? Oke. Nah, tubuh Kristus itu maksudnya adalah pengikut Kristus. Itu maksudnya. Masuk lagi laga rambang lama rupa. Gitu. Kak Daru, kalau kau Ya. tidak sanggup diskusi mewakili agamamu kawanku, mending tidur. Bagian Mending mana? tidur. Oke. Besok Bagian mana pagi yang salah? Anda ke pasar, ambil daun cemangi, 1 genggam, haluskan, kasih sedikit kapur sirih. Habis itu setelah halus kau baluri si ucok, bungkus pakai kain putih, tunggu 3 minggu baru Anda buka. Lihat hasilnya, laporkan di sini. Jangan diskusi agama. Baik, Bang Juma. Kalau ilmu tak ada, jangan. Kasihan saudara-saudara kita Kristen yang awam yang mau Oke. belajar, abangku. Sah-sah Kasihan. saja Anda mengatakan hal demikian. Tapi sampai Apanya hari yang ini, sampai sah? saat Anda ini, ke pasar Anda besok tidak bisa pagi. Hei, WA Kan saya, kita nggak DM bahas-bahas saya nomor pasar ini, Bang rekening. Juma. Kalau tidak ada Jangan duit makin untuk beli ngawur, Bang Juma. cemangi, mending Anda melakukan Ingat. perawatan ucok daripada Anda berdiskusi agama, tapi Anda tidak memiliki kapasitas Ya untuk udah. itu. Oke, saudaraku. Kalau Bang Juma udah Daun cemangi, ingat daun cemangi, dihalusin. Ketika udah halus, campur sedikit kapur sirih, balut si ucok, bungkus kain putih, 3 minggu baru dibuka ya. Nanti hasilnya laporkan ke kita di sini. Ada Lanjut yang kurang lain. satu itu Bang Juma. Tawas. Bukan minyak rem dikit. Wah, bahaya itu bang. Mereka sulit kali jujur ya Gurunda, nggak mau jujur itu ya, pura-pura ini. Memang. Nathan, saudara Nathan, Nathan. Kalau nalakukan itu beli cemangi nah betul mama. Kalau Anda yang mengetik di bawah pedas, berarti pernah coba. Itu resep tawuran kok dipraktekin. Allahu Akbar, Masya Allah. Gue curiga, gue takutnya Don Wori taruh lu Bunda Rama. Gue takutnya Don Wori ini dengerin Bang Juma bener lo dipraktekin besok anak orang lo. Oh, istrinya pasti nelpon Bang Andi. Istrinya pasti nelpon. Bang Zuma, makasih banyak loh Bang. Kenapa? Bapak sekarang semakin top chair. Oh ya? Iya, abangku. Dia bisa sampai 4 jam. Kok bisa? Iya, karena setiap hari beli M150 dengan terong. Oh, ay, masolang generasi. Ada. Allah. Itu resep terbaru Gurunda ya, resep terbaru ya biasanya Ingat masa KKN, ingat masa KKN. Waktu saya KKN. Masalahnya Aduh, waktu KKN dulu
Pas di kecamatan, ini dari posko, ini mana pasukannya? Kebetulan waktu itu saya ketua tingkat. Oh, mengamuk lah saya ke Pak Lingkungan. Pak, mana anak-anak saya, Pak? Kenapa jam segini, Bu? Weh, lisu ko yung lumite na. Loko mite. Agari satu na jamil lang kamarae. Weh, dapat guru-guru lalu. Dapat guru-guru lalu nasunal sileba. Sileba nasunal silong empat guru-guru. Tama no lumite nasunal. Agari na jam silomo. Begitu saya masuk, semua pakai sarung kayak habis disunat, kipas-kipas dia. Kenapa ini? Oh, gila kau ya? Ini kita baru masih ada 1 minggu lagi di sini. Kalian kenapa? Kita diajarin saleba apa? Katanya untuk memperbesar hujan. Apa? Daun cemangi campur ini. Alamak. Kenapa kalian bodoh banget kok mahasiswa dibodohin sama orang sini? Ya maaf. Aku bilang gitu. Aduh, parah. Tapi tukjeb loh hasilnya. Ada yang anaknya 9, ada yang anaknya 7. Saya ketemu, anakmu berapa rupanya? Saya 9, bos. Gara-gara cemangi. Masuk lagi impeu lu. Diam-diam di bawah banyak mencatat loh. Wih. Aduh. Enggak, jangan. Allahu Akbar, Masya Allah. Izin Gurunda kita sapa Tuan Lebay. Iya. Tuan Lebay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta resep juga Bang. Aduh Bang. Bukan saya tadi apa namanya saya luar biasa ini ya, apresiasi sama Gurunda nih. Karena saya sering ngikuti kan. Makasih Bang. Saya apa? Ya, luar biasa memang. Jadi Sorry. saya kan Sorry. jarang-jarang masuk. Saya di- mau baca komen jadi saya merasa di lucu. apa namanya apa saya pingin tanya aja Bang Zuma apa Yahweh dalam menguasai Bible tuh dulu dari mana dulu cerita? Karena kemangi, Pak. Ya, enggak gini karena apa saya kan Bang Zuma saya pernah lihat apa tuh upload di apa tuh Bertapa 1 tahun Bang. Kok bertapa dulu? Enggak. Cemangi. Serius dia. saya Muslim saya orang Minang. Iya, paham, Pak. Iya Pak. Kebetulan saya dulu pernah lihat status Bang Zuma dulu kalau tidak salah di apa Bang Zuma nih penganut tarekat Naksabandia yang di Jabal Qubis ya Bang? Ya, Masya Allah. Dia orang tua kita di sana. Ada ayah di sana Bang. Bang Zuma stay-nya di sana sekarang? Enggak. Saya kebetulan di Makassar, kota terkecil di Kairo pinggiran Bang. Oh, aslinya di orang Makassar? Iya, Makassar Bugis kah saya kasih. Masya Allah. Lama dulu, Pak. Bagi kasih ada warisan kasih mau dibagi. Ada kebun cemangi Bu. 3 hektar nanti dibagi 3. Itu aja Iya Bang Bang, ya. Abang Kita Tuan mau Labai, Masya Allah. Salamkan kita Bang aja ya. Bang. Kita mau lanjut. Assalamualaikum Bang Zuma. Baik, saya mungkin mau ada yang Waalaikumsalam. mau naik, saya izin turun, saya mau silaturahim aja sebetulnya sama Bang Zuma. Iya abangku, makasih abang. Iya Bang sama-sama. Zuma, salam. Bang Zuma, salam kenal dari Aceh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Siap abang. Ada yang bertanya di bawah, itu ditumbuk, dihalusin pakai ulekan atau dikunyah bang? Mas orang generasi. Jangan. Dikunyah bang, habis itu disembur. Sembur keliling. Allah. Sembur keliling itu. Soalan. Jangan blender jangan tahu blender masa di. Dia mau coba besok. Jangan. Soalan. Ini saya cuma bilang ya, ini menurut temanku, kata dia setelah make itu 3 minggu, dia bukan 3 minggu, dia 3 hari. Setelah dia cuci selama 3 hari itu, kulitnya Mana menebal. lagi? Kayak kulit sapi, kulit buaya. Jadi badak nih. Iya, jadi kulit badak katanya. Ikut dong. Jadi tebal dia. Jadi biar disetrika mati rasa dia kan ya. Mati rasa. Lembaran tunggu Runda. Randy.
Tapi itu kenyataan, itu fakta. Itu temanku alami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati nih istrinya. Mami ini benar-benar lucu benar jawabannya. Terima kasih Bang Runda. Iya. Sampai kepingkel-pingkel saya. Alhamdulillah. Aslinya itu bang itu sabar bener itu jawabannya itu. Cuman kesekak terus. Udah Ya, itu ada- aja saya. Iya, Terima kasih makasih atas Abang. apa Makasih. Siap. Daun kemangi. Assalamualaikum. Udah. Ada bilang apa sih Bos. katanya dia Bang Andi. Ada yang langsung coba malam ini, Bah. Mantap kali, Bah. Wah, lucu keren. bener. Iya. Kalau tidak ada cemangi bisa tona ganti. Ada ke alternatif daun lain? Guru? Ada daun serai. Yang saya tahu cuma cemangi. Kemangi kah atau cemangi? Gitu. Kalau cemangi Sulawesi sini kemangi. Oh, kemangi. Yang harum itu loh, yang harum. Iya. Iya. Itu ditaruh di bawah tempat tidur itu nyambung nggak ada loh. Zaman dulu kan. Kalau api Iya. harum kamar itu. Iya. Kalau nggak ada itu ya daun serai aja. Kalau sama sih, hampir sama. Ya saya cuman taunya itu aja sih. Kasih sedikit apa sirih. Apa sih? Iya. Daun sirih. Udah atau beriklan. Betulan. Alamak, masih. Makanya saya ketemu teman kuliah kemarin, saya tanya gimana? Wah, Panas itu 9 aslinya anak. panas. Panas ya, Bang ya? Daun kemangi sama daun sirih. Coba benar. juga ini Abang. Anak berapa Itu- Bangku? Bang Rendi, anaknya berapa, Bang? Alhamdulillah 5 Pak. Ah, itu coba. Hei. Murid Panas, semua ini panas. murid. Iya, mereka panas katanya. Udah keringat dingin nih. Aduh, kalian kenapa, Apa yang terjadi dengan kalian? Aku pikir tawanku ini udah pada sakit semua kan. Nah, ini kok sesama jenis kayaknya mereka ini. Ternyata Kipas-kipas. ada yang ngajarin. Yuk kipas dia Bang Andi. Dia masukkan kipas angin dalam sarung, Oh, parah kali, Bah. Lucu. Emang lucu. mantap itu sesudah itu mantap itu Bang, betul, mantap. Emang Benar betul ya? kata itu jawaban. Iya, kata Iya kawan betul. sih begitu. Just terus. Aduh. Kalau Ada yang nyatet itu di belakang udah dicatat tuh di kalau sulit dapat daun kemangi sama itu, langsung aja olesin minyak rem itu bagus juga tuh. Minyak rem habis itu kasih perapian kan gitu ya. Pakem itu pakem. Bagem. Allahu Akbar. Di mana gitu hanya tadi ketemu sama anak-anak dulu itu. Saya lagi lihat tukang bekerja dari luar. Mereka tiba-tiba lewat. Oh Sensei, kalian masih ingat aku rupanya. Ingat Sensei, masa lupa. Ya itulah, dia sempatkan video sama tukang di sini. Latihan daerah ini, latihan daerah proyek. Iya, dia di masjid, di sekretariat API mereka izin untuk tradisi. Ya udah silakan gitu. Mau di dalam atau di luar silakan aja. Mereka milih di masjid sambil membersihkan masjid kata beliau. Udahlah. Mantap. Oke, kita lanjutkan serius. Tadi mode menghibur ya, bercanda. Tapi masih ada pertanyaan tadi. Serius sekali bertanya katanya. Daun kemangi tua atau muda? Bos, masih dibahas. Pokoknya saya nggak tahu. Mereka cuma bilang begitu. Jadi ambil yang ini ya, yang jangan terlalu tua, nanti jadi gatel. Kita sapa Ancu, Kristen Muslim, saudara. Ancu, Orang Bugis sih ya. Muslim beneran. Ajak lalu komunikasi. Kamu juga praktekkan itu. Apa yang ingin kau tanyakan? Ancu, diturunkan. Cimo, Kristen. Cimo. Aduh, yang naik yang Kristen dulu ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang Kristen dulu yang naik ya, saudara. Dua 1 Korintus 12 nomor 27 itu nggak bisa ngelak itu. Udah pasti itu. Anggota ya, anggota. Iya. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Itu aja. Tapi mereka nggak jujur ya. Kalau jujur udah ketahuan bahwa itulah. Tubuh Kristus itu disunat pada hari keberapa? Hari ke-8 katanya di Bible. Tubuh Kristus itu ada babi nggak di dalamnya? Nggak ada, Pak. Nggak tahu dah. Yang asli, yang asli. Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada yang dalam tubuhnya babi, kemudian tidak sunat, tapi Kristus mengaku palsu, tubuhnya Karesteng. gitu. Bunda, kita bertanya Bun, kalau ada di dalam tubuhnya babi tidak disunat, boleh nggak disebut sebagai tubuh Kristus? Kayak nggak masuk nominasi lah itu. Gitu ya. Iya. Keren kali bah. Tubuhnya adalah tubuh Kristus. Jago nak malam melakut ya. Sebisa nah. Itulah kenapa ajarannya Paulus itu dia tidak mau lagi diperhamba dengan hukum-hukum Tuhan ya guru. Yang sudah mengaku sejajar dengan Kristus. Ini Kristus ini. Secret pers. Selamat malam saudara. Secret. Mama salah pencet kayak. Cak karut du ya Jena. Ini masih ada ya. penasaran. Naik aja seru naik. Siapa Bunda? Masih seputaran Cemangi ditumbuk atau dikasih air Bukan. katanya. Pakai air atau tidak? Pakai air ludah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Lebih bagus dikunyah sebenarnya. Dikunyah. Iya, pakai ikan bakar toh. Jangan coba-coba. Campur nasi satu Iya. piring. Iya kalau sari laut, kalau ikan bakar. Sari puding juga enak Bun. Bukan cuma sari laut. Daripada sariawan. Bang Nebo. Ini lap mobil ini kalau Nebo. Bang Nebo. Bukan Nebo itu bukan. Oh iya kan Nebo di. Bang Andi semua. Bukan rasa kan Bang Suma mau pese lah ilaha illallah. Rasa. Bang pese aja Bang Suma. Rasa. Nomor Kak mau pese. Kasih turun Kak Bang Suma. Mau pese lah. Di kulkas separuh badan. Kipasi Bang. Ini di kipas ini Bang Suma lewat pese naman rasa gagal. Masih tahu Ajat pas itu untuk iyo lo pasangan naik. kasih apa manrasa itu pasangan aku nasentui be. Bisa sih saya boro itu kasih man. Bandar. Astagfirullahaladzim, bercanda kok. Kasih turun Bang. Saya cuma ketawa dan dibawa. Kasih turun Bang, kasih banyak. Jangan dulu di ini Bang, jangan dulu dipergunakan itu. Nggak bisa. Aduh, Jangan dulu. membandar lagi nanti. Jangan dulu dipraktek ke istri, cari dulu kambing, tes drive. Bengkak nih kelupas baru 5 menit ini. Kasih Apa guru Saleh Bunda Rahma ampak kata ke saya. Bunda Rahma ada salah. Terima kasih banyak Bang, terima kasih banyak semua diberi kesempatan untuk naik. Terima kasih banyak. Makasih. Tolong Bunda dikasih turun kembali Bunda biar dibawa. Iya, jangkit dulu pakai Pak Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bok lagi Mak, bok lo sagi jogan we. Tapi keren.
Oh, kodong. Panono kayak kesini, siapa yang kata panono nak kesini. Masuk orang generasi. Astagfirullahaladzim. Awe puangi padahal cuman bercanda. Tapi Jangan itu pakai fakta, naik anu teman aja, saya Mbak. lakukan Jangan itu. ada Mbak. Jangan ada naik bahas dong itu ya. Dong kemangi ya jangan naik. Kita mau diskusi. Sekali ada lagi naik Nabila, ih sudah aku praktekkan anu, ih jangan jangan kasih tau di sini. Bercanda itu Gurunda. Teman-teman Kristen. Allahu Akbar, Masya Allah. Kasihan ya, banyak orang Sunda nggak ngerti katanya Gurunda. Cari terjemahannya di Google ya. Alhamdulillah sehat bang, thank you. Malah Kristen. Gara-gara Kristus palsu. Kabur Kristen. Saya jadi tertarik mau cari kemangi. Orang Jawa bilangnya kemangi ya mas? Iya kemangi. Oh kemangi. Kalau kami nih Dubai ini orang bilangnya cemangi. Gitu toh. Banyak murid saya ini. Besok-besok, makasih Bang Suma. Berkat Anda ibu lari rumah. Dari rumah sudah 3 hari nggak pulang-pulang. Kenapa Bapak nggak pulang? Ucoknya menyengat. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Bercanda. Astagfirullahaladzim. Itulah kalau oten ini. Aduh. Ayo naik teman-teman. Jadi begitu teman-teman ya. Mereka itu tahu tapi nggak mau jujur. Nah, dipanggil aja, siapa Bunda dipanggil aja. Ayo, anggota Kristus naik. Ya tahu. Ya tahu. Anggota Kristus naik Ki. Gondrong. Ini. Muslim Kristen. Muslim gak ketekan. Oh, ketekan. Ya. Pemula nih. Salah tekan nih temanku. Tubuh Kristus. Apa mau dipanggil ini namanya? Lamborghini. Tabe, salat ini sebenarnya. Oh, salah pencet. Iya. Mulai banyak ini salah pencet gara-gara kemangi. Iya, mati player kina. Banyak orang Sulawesi lah so. Gara-gara cemangi pada masuk ke sini. La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau anak undar mah. Wih, kasih orang itu balik. Ayo anggota-anggota tubuh Kristus palsu. Emang ya kalau kita merunut dari penguraian Gurunda. Gara-gara kamangi salah ucap mai. Ranggaroni, Kristen saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nitip salam untuk Gurunda sama Bunda Rahma, Bang Dito, Bang. semoga sehat-sehat selalu. Salam dari kota Tangerang. Amin ya rabbal alamin. Tangerang Bandung. Semoga apologet Islam Indonesia semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Ya, makasih buat semuanya, Gurunda, Bunda. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini live-nya Bang Arif dari jam berapa emang?
Enggak, barusan habis sekitar jam 8-an Bunda. Habis Isa ya Ustadz. Habis salat Isya. Siang enggak buka guru. Kang Handi yang nyuruh buka koma. Ya sudah. Siap. Berarti sudah ada 1 jam ya? Sudah lebih guru. Berarti tinggal berapa? 2 malam lagi lewat sekian jam baru bungkusannya dibuka. Kalau ada kumpul-kumpul orang kasih tahu deh. Tapi betul ke itu Kak Gurunda? Tahu Betul. mana ini? Serius lah lo. Astagfirullahaladzim. Apa sih? Habis 9.10. Halo, selamat malam Bang. Malam. Kristen, saudara? Paten noten ini Bu. Wih, paten. Wih, ini keren. Percaya dirinya, mantap. Lanjut. Silakan. Iya, kayak gini Bu, boleh bertanya Bu? Boleh, silakan. Kata Sinandar kan Yesus itu Islam Bu. Kenapa kalian menghujat Yesus Bu? Silakan Gurunda. Ya, yang menghujat Yesus siapa abangku? Itu terkutuk di kayu salib. Oh, itu tema itu tema. Itu tema karena di Kata dalam Sinandar Bible. Yesus itu Islam loh Bang. Iya, memang. Beliau Muslim, memang betul. Iya, Makanya kami kenapa kalian menghujat Yesus Bang? Makanya kami itu pertanyaan itu. Siapa yang terkutuk di kayu salib? Itu udah pasti bukan Yesus. Yesus itu bukan manusia terkutuk. Yesus itu manusia mulia. Dia itu manusia suci. Justru ini yang kami harus pertanyakan kepada saudara kami Kristen. Siapa sebenarnya yang terkutuk di salib itu? Kalau Yesus anak Maria itu tidak mungkin, itu mustahil. Gitu loh saudara. Jadi andalah yang renungkan. Kira-kira yang pantas terkutuk di situ siapa sebenarnya? Karena kutuk itu adalah hukuman. Yang disalib itu adalah hukuman. Hukuman bagi pelaku dosa yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, apa dosa yang pernah dilakukan oleh Yesus? Kan nggak ada. Akhi Indra, Masya Allah, Barakallah. Kan tidak ada kan? Nggak ada dosa yang pernah kemudian dilakukan oleh Yesus. Apalagi dosa sampai sepadan dengan hukuman mati. Nah, lantas apa alasannya dia dikutuk? Atas dasar apa dia dikutuk? Yang dikutuk itu, kalau kita lihat dalam Ulangan 27, nomor 26, yang dikutuk itu justru yang tidak mempraktekkan hukum Taurat. Itu yang dikutuk. Kenapa justru Yesus yang dikutuk? Yang tidak mempraktekkan Taurat adalah orang-orang Farisi, ahli Taurat. Nah, kenapa Yesus yang dikutuk? Apa nyambung? Enggak nyambung. Jadi yang terkutuk di situ bukan Yesus. Yang terkutuk itu ya udah pasti iblis. Karena kenapa? Di dalam kitabnya Yahudi, yang terkutuk itu adalah iblis. Di dalam kitabnya umat Islam, yang terkutuk itu adalah iblis. Berarti ketika Paulus mengutip yang tertulis, maka tertulisnya kepada pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, yang sudah pasti bukan Yesus. Itu bukan Yesus itu. Yesus itu seorang Muslim yang taat. Bahkan dia katakan apa? Yohanes 14, nomor 31. Apa kata beliau? Dunia harus tahu kalau aku ini adalah orang yang senantiasa mengasihi Tuhan. Dan selalu melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan untuk aku lakukan. Makanya Tuhan berkenan kepadaku.
Maka mustahile Yesus yang adalah Muslim, yang senantiasa berserah diri kepada Tuhan, itu malah dikutuk sama Tuhan, itu mustahil. Maka kalau saudaraku Kristen mau jujur, siapa yang terkutuk di situ? Saya boleh taruhan, saya itu bukan Yesus. Tapi kalau Anda mengatakan itu Yesus, berarti Anda sama dengan iblis yang pingin kali Yesus mati. Oke? Bolehkah kami meminta bukti bahwa yang mati terkutuk di situ adalah Yesus? Silakan. Silakan, Bang Abang Luho. Kenapa? Luho. Ya, silakan. Enggak, gini loh Bang, kata si Nandar kan Yesus itu kan Islam. Gitu loh Bang. Kenapa kalian malah justru menghujat Bang? Aduh, sakit ini orang. Coba beli cemangi besok pagi Bang. Beli cemangi. Oke lah Bang, yaudah itu lewat lah Bang, sebelum turun Bang. Beli cemangi. Sebelum turun. Bang, bentar. Bang, dengar dulu. Kalau Yang Yesus mati Islam, kenapa kalian ngikuti Muhammad Bang? Kenapa tidak ngikuti Yesus aja Bang? Ya. Kami bukan serigala. Yesus itu hanya diutus kepada domba Bani Yakub. Kami bukan serigala. Yang bukan Yahudi ngaku pengikut Yesus itu pasti serigala. Saya bisa pastikan itu. Karena Yesus diutus hanya untuk domba. Domba itu Bani Yakub. Kalau ada yang bukan Bani Yakub ngaku domba, itu udah pasti serigala, itu serigala, nyamar domba. Anda baca Wahyu 3 nomor 9. Orang yang bukan dari Bani Yakub, bukan dari Bani Israel, mengaku-ngaku Bani Israel padahal bukan, itu adalah jemaat iblis. Itu Anda baca tuh. Itu dalil. Anda mau disebut jemaat iblis? Nah, kalau saya nggak mau, makanya saya nggak mau ngikut Yesus. Cukup saya beriman bahwa Yesus dulu pernah diutus oleh Tuhan langit dan bumi kepada kaumnya Bani Israel. Nah, itu iman saya, tapi saya bukan pengikutnya. Begitu abangku. Ini cancer ini kayaknya mau curhat deh cemangi. Serius deh. Habis cemangi di kulkas dihabisin sama dia nih. Tapi dari tadi abang bawanya Bible terus Bang. Kenapa tidak bisa menjelaskan pakai Al-Quran Bang? Lah, Bible aja kalian tidak percaya apalagi Quran. Oh gitu ya Bang. Ada nggak di dalam Bible Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Gini Israel? loh Bang, Yesus kan katanya Islam, berarti kan umat Islam kan percaya dengan Al-Quran. Ya harus jelaskan pakai Al-Quran dong Bang. Oh jelas, kalau Al-Quran, wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Tuh, Al-Quran mengatakan kalau Nabi Isa adalah rasul utusan Tuhan untuk kaum Bani Israel. Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Sama kan? Sama. Nah, kalau ada yang bukan Bani Israel mengaku domba, itu serigala. Begitu kawanku. Jadi yang menghujat Yesus itu bukan kami. Yang menghujat Yesus itu ya kitab Anda. Coba Anda baca Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah Kristus. Itu kan Kristus di situ. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib.
Nah, berarti kalian penyembah orang yang terkutuk kan? Sedangkan Islam yang terkutuk itu iblis. Yahudi yang terkutuk itu iblis. Di Anda, Tuhan Anda yang terkutuk. Berarti yang Anda sembah adalah, pantas gak, boleh gak Tuhan terkutuk, Bang? Tidak bisa. Yang terkutuk adalah Sibilisis. Itu fakta, saudaraku, itu fakta. Yang terkutuk dalam Kejadian 3 itu iblis. Yang terkutuk dalam surah As-Sad itu iblis. Surah Sad, sorry. Itu iblis. Nah, di Kristen yang terkutuk adalah Tuhannya Kristen. Nah, ini bahaya ini. Sembahan Anda itu mati dengan jalan kutuk. Wah, bahaya. Ngeri, bah. Bang, habis 9. Baru sadar, Bang. Silakan. Iya, yang masih jadi pertanyaan saya kan, Yesus itu kan Islam. Kenapa kalian jelasinnya pakai Bible, Bang? Harusnya pakainya Al-Quran dong, Bang. Yesus anak Maria, iya. Tapi kalau yang Karena di Tuhan kan itu Karena di Bible itu ya diceritakan kalau Yesus itu adalah seorang yang Muslim, orang soleh, bukan orang Kristen. Untuk apa kami membahas Al-Quran? Kan Al-Quran sudah jelas Islam. Nah, sekarang membuktikan bahwa Yesus itu Islam, ya Bible. Tertulis di dalam Galatia Ibrani 5 nomor 7. Yesus itu soleh. Soleh itu apa? Islam atau Kristen? Kan Islam. Terus Yesus dikatakan sebagai juru selamat. Selamat itu bahasa Arabnya Salom. Bahasa Arabnya Islam. Berarti Yesus adalah juru Islam. Juru artinya pengajar, pemimpin, pembina. Itu berarti Yesus itu adalah pengajar Islam. Nah, ada nggak Yesus disebut sebagai orang Kristiani? Nggak ada kan? Dia disebut soleh. Dia disebut Muslim. Dia disebut pengajar, salam. Berarti dia memang Islam. Nah, sedangkan kalian Kristen, nggak nyambung kan? Ke Yesus anak Maria. Tapi nyambung ke Yesus yang datang kepada Paulus. Begitu abangku. Ya, Cemangi ya Bang ya, besok ya Cemangi. Dia orang ini orang ini cuma bisa curhat dia. Ya. Ya udah ada Mas Saha ini udah. Aduh. Siapa ini? Kasih Marwoto. Marwoto. Bang Marwoto monitor. Itu, kalau Yesus terkutuk maksudnya gimana, Bang, itu maksudnya? Yesus terkutuk itu artinya Yesus itu adalah penghuni neraka, orang yang dikutuk Tuhan. Kan kalau kita semua ini terkutuk, aku ngerti karena kita semua kan nanti jadi tengkorak tuh. Aku ngerti, tapi kalau Yesus terkutuk nggak paham. Yesus terkutuk itu kan dalam Galatia 3 nomor 13 abangku. Terus kan Yesus dikatakan menghapus hukum Taurat kan. Nah, barangkali itu maksudnya untuk di surga nanti, Bang Suma, karena kan di surganya Islam itu kan babi jadi halal kan? Babi jadi halal? Di mana pula itu tertulis? Di surga semua jadi halal di surga itu. Tapi tidak ada dibahas babi di situ, Bang. Iya. Oke deh Bang, aku turun lagi ya. Iya, silakan. Jangan lupa Cemangi. Cemangi. Allahu Akbar. Masya Allah. Masa ulang generasi. Ini teman-teman kuliah saya kalau dengar ini, wah, Bang semua masih ingat juga rupanya ya.
Masya Allah. Bravo. Bravo. Bang Bravo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal Gurunda, Bang Zuma. Salam kenal, Bang. Salam kenal, Bang. Iya, dari Indramayu, Jawa Barat, Bang. Masya Allah. Iya, saya pecinta pendengar setia, Bang. Masya Allah. Ya, salam aja untuk Gurunda semuanya yang ada di sini. Siap. Itu aja, Bang. Makasih, Bang. Saya langsung bawa lagi. Makasih ya, Bang. Angga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Turun, Bang. Ayo semangat teman-teman Kristen. Masih ada waktu. Kalian tersadarkan. Mereka sok. Gara-gara tadi ya. Tubuh Kristus. Mereka tubuh Kristus palsu. Jadi takut mereka naik. Ya iyalah bunda, satu tubuh loh itu. Satu tubuh. Coba dibaca itu tadi itu yang data 1 Korintus itu. 2 Korintus. Iya. 27 2 Korintus. Suruh baca Mi, kalau tidak yang 1 Korintusnya juga bunda. 1 Korintus berapa ya? 12:27 coba kita baca. 12:27. Japanes, Kristen Muslim, saudara. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Wih. Tubuh Kristus itu apa, Bun? Kalau tubuh Kristus? Dirinya, pribadinya. Ya, kalau tubuh Kristus ya Kristus. Kalau tubuh ayam? Ayam. Tubuh sapi? Sapi. Tubuh Kristus? Kristus. Ya Kristus. Mereka asli enggak? Palsu Gurunda. Nah, pintar Bunda Rahma. Besok saya kasih apa dulu gurunya? Allahu Akbar. Japanes Kristen, saudara. Salah tindis sepertinya. Dedi, Pak Dedi. Halo, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang ya, silakan. Mama. Jadi Kristus palsu ini mereka semua nih. Nah kan dalilnya, ada dalilnya udah. Kalau mereka dibiarkan, tidak ada yang menghalau untuk memurtadkan orang Islam, maka mereka akan semakin banyak menjadi pengikutnya. Kan nubuatannya, mereka menyesatkan banyak orang. Mereka loh. Kristus palsu, kan banyak Kristus palsu itu. Memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Ayo. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, yang pergi ke seluruh dunia menyesatkan, pergi ke seluruh dunia menjadikan semua bangsa menjadi pengikut Kristus itu siapa? Kan itu dalilnya jelas. John, misionaris John ini. Ya, selamat malam. Malam, mukanya John ini mirip penjajah. Silakan Pak John. Iya, saya menjajah hati Bunda. Keturunan ya Pak John ya, lanjut. Iya, saya keturunan Yahudi. Oh, Mama yang ngaku-ngaku keturunan Yahudi itu padahal tidak, itu jemaah iblis loh. Oh, lanjut. Kalau Yahudi menolak Yesus, ya maka Paulus terpaksa berpaling kepada bangsa-bangsa lain, termasuk Indonesia. Saya jadi Yahudi rohani.
Oh mama Oh mama, kenapa? Keberatan ya. Kalian begitu takut dengan Paulus? Yahudi rohani. Iya, Yahudi rohani baca di Wahyu itu jemaah iblis saudara. Aduh. Enggak, itu bukan Smyrna. Kita ini Israel rohani itu ya menerima ajaran Yesus ya. Yesus membawa dari kitab Taurat ya yang dikekalkannya, kemudian kita percaya Yesus ya. Kita bukan dibawa Yesus jadi Yahudi, tidak. Justru Yesus ya menganugerahkan keselamatan untuk bangsa lain, bukan menjadi Yahudi jasmani tetapi menjadi Yahudi rohani. Kalau dulunya sebelum kita kenal Yesus kita adalah anjing-anjing, kita dijadikan Yesus sebagai domba, kawanan domba. Nah, kalau kita tidak percaya Yesus itu tetap anjing. Iya. Orang digelari Yahudi itu karena apa, Bang? Kalau digelar ke Yahudi, kalau memang keturunan Yahudi secara bangsa, ya berarti kita lahir di sana. Kita darah Yahudi. Nenek moyang kita Yahudi. Yesus pernah nggak mengajarkan atau menyebut akan adanya Yahudi rohani? Lah, Yesus jangan itu, batuk dulu, Bang. Jangan batuk dulu. Ya, Masih ringan. Masih ringan. Ada nggak Yesus pernah menyebut pengikutnya dengan Yahudi rohani? Semasa Yesus dia tidak menyebutkan Yahudi rohani. Ketahuan sekarang. Lah memang belum. Ketahuan belum sekarang. Semasa Yesus hidup di bumi, ada nggak Yesus mengajarkan kemudian kalau dia berbicara tentang Yahudi rohani? Ada nggak, Bang? Yesus belum berbicara Yahudi rohani. Tetapi perintah Yesus ternyata tidak pernah. Perintah Yesus tidak pernah pergilah. Yesus mengatakan pengikutnya disebut Yahudi rohani. Mungkin maksud Anda Yahudi rohani, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oke. Itu ucapan oknum yang mengaku Yesus setelah keluar dari kubur atau sebelum? Sebelum. Oh, sesudah. Berarti sesudah keluar dari kubur. Sebelum ada penyaliban, adakah Yesus mengaku bahwa segala firman telah dia sampaikan? Kalau menurut Yohanes, ada hal-hal yang dilakukan Yesus belum semuanya tertulis. Saya ulang lagi, mulai pakai jurus Paulus. Saya ulang lagi. Adakah Yesus mengatakan sebelum ada penyaliban bahwa segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya telah Yesus sampaikan? Ada nggak Yesus mengatakan itu? Ada. Menurut saudara, kalau Yesus sudah mengatakan semua firman yang Tuhan berikan kepadanya telah Yesus sampaikan, apakah masih ada firman yang Yesus belum sampaikan? Ada, menurut tulisan Yohanes. Menurut tulisan Yohanes. Berarti menurut Yesus nggak ada lagi kan? Iya, Yohanes kan saksi. Iya. Jadi lebih percaya pengarang Yohanes dari Yesus. Begitu. Lah Yohanes kan muridnya. Saya tidak tanya. Yang saya tanya Yesus, masih ada nggak firman yang Yesus belum sampaikan? Yohanes katakan ya. Menurut Yesus. Kan Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus nih, bukan Yohanes. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Pertanyaan saya nih, kalau Anda pengikutnya, ya bukan pengikut si palsu, masih ada nggak firman yang belum Yesus sampaikan menurut Yesus?
Menurut Yesus, firman apa yang belum disampaikan? Mulai pakai jurus mabuk, mulai ketahuan Anda ini bukan pengikut Yesus yang asli. Ya, dengar ya. Kalau semua firman sudah disampaikan, tapi kalau ada hal-hal yang tidak ditulis semuanya, ya. Kalau ada yang tidak ditulis, ya berarti penulisnya nggak menulis semuanya. Bukan begitu caranya. Anda masih minim ilmu. Kalau Anda mau jadi penyesat, Anda harus belajar betul-betul menjadi penyesat. Enggak, Anda ilmu mengatakan saya di level atas. Ilmu Anda yang belum apa-apa. Ini bukan masalah itu masalahnya. Masalahnya adalah sebelum penyaliban, Yesus tidak pernah berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Catat itu. Itu ucapan yang muncul oleh orang yang keluar dari kubur. Ucapan yang datang belakangan. Sedangkan sebelum ucapan itu terlontar dari makhluk itu, Yesus yang asli sudah mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Betul? Yesus yang bangkit bicara kepada murid-muridnya. Mulai ngaco. Bagaimana mungkin? Sabar. Bagaimana mungkin yang keluar dari kubur itu adalah Yesus sendiri untuk berfirman? Andai saja Yesus asli yang keluar dari kubur, maka dia tidak berfirman lagi. Dia hanya mengatakan apa dengan bahasa tubuh. Dia cuma mengatakan begitu. Kenapa? Yesus menampakkan diri Sabar dulu, saudaraku John yang aku kasihi. Kalau Yesus yang muncul dari kubur itu Yesus yang asli, dan dia berkata-kata hal baru, maka saya katakan dia adalah Yesus itu pembohong laknatullah. Kenapa? Karena sebelum dia keluar dari kubur, dia sudah mengatakan bahwa segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Tiba-tiba datang lagi dia membawa firman baru. Pembohong. Penipu. Apa firman barunya? Apa firman barunya? Firman barunya karena dia masih berkata-kata. Masih ada firman yang dia ucapkan setelah itu. Berarti dia pembohong. Pendusta. Katanya sudah tidak ada lagi firman. Masih berfirman lagi. Pembohong dia. Ke Ananias dia berfirman yang baru. Ke Paulus dia berfirman baru. Ke pengarang kitab Wahyu dia berfirman baru. Dasar pembohong dusta. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Titik. Kalau dia adalah orang benar, dia tidak mungkin berdusta. Maka tak ada lagi firman. Karena dia sudah terangkat ke langit. Iya. Ketika dia bangkit, yang datang keluar dari kubur itu bukan dia. Dia mengulangi apa yang pernah dia katakan kepada di mana Yesus sebelum tragedi penyaliban mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu di mana? Kalau itu adalah pengulangan, di mana? Dia pernah perintahkan murid-muridnya saudaraku John, untuk ini bukan gereja, saudara John. Ini bukan gereja. Saatnya kita membantu pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa supaya jangan ditipu oleh ajaran penjajah. Jangan. Itu menurut Anda. Itu kan menurut Anda. Yesus Itu kan mengatakan segala firman. Anda. Saya ulang lagi. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Ada enggak firman diantaranya adalah Akulah Yesus tunas Daud sang bintang timur. Ada enggak?
Gak ada. Itu firman baru yang ada terlontar di tahun 100. Yesus tamatkan pengajarannya di tahun 33. Dan ending dari seluruh ajaran firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, menghantarkan muridnya percaya kalau Yesus itu adalah rasul, titik. Dia hanya rasul, bukan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Titik. Adapun aku, mereka kenal sebagai utusan rasul. Titik. Itu murid Yesus. Menerima segala firman dari Yesus. Dan mereka percaya kalau Yesus itu rasul. Titik. Kelompok pengikut Yesus palsu agak aneh. Akulah Yesus yang kaniaya. Akulah Yesus Halal bin Sakar Lucifer sang bintang timur. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kok agak lain? Sebelum tidak, kau ada salah. tragedi Soal bintang penyaliban, timur Anda gagal paham soal sebelum bintang ada timur. penyaliban, Yesus Bintang sudah timur mengatakan iblis kepada beda dengan ke-12 Yesus. muridnya. Matius 12, jelas Yesus berpesan nomor 5, nomor 6 kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Ada yang keluar dari kubur, pergilah ke bangsa lain. Jadikanlah seluruh bangsa lain menjadi muridku. Udah pasti bukan Yesus itu. Karena Yesus yang asli sudah mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu betul, ya, betul. Yesus bilang, ya, Yesus katakan, jangan berpaling, jangan ke bangsa lain. Tapi kan karena Israel menolak, sehingga anugerah keselamatan diberikan kepada bangsa lain. Udah, gitu. Anda turun, ambil cemangi. Seperti biasa, jangan lupa kapur siri, bungkus pakai kain putih, 3 minggu baru Anda buka bungkusannya, datang ke sini kayak mana bentuknya. Saudaraku, sudah bukan zamannya menipu. Jangan. Kasihan weh anak bangsa lu. Kasihan. Kamu pikir neraka itu enteng? Hah? Sampai dengan mudahnya kau membohongi dirimu sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kenapa Al-Quran menceritakan tentang kalian dengan asap pedih? Karena kalian itu bisa melihat, tapi tidak bisa membaca. Bisa mendengar, tapi tak bisa menganalisa. Kalian itu punya mata, punya telinga, punya hati. Tapi kalian tidak gunakan. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Sebagian manusia itu memang pantas untuk menjadi sesat. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalala. Kenapa bisa demikian? Karena mereka mengetahui kebenaran, tetapi mereka menyembunyikan. Mereka menghembus-hembuskan kebohongan kemudian untuk membantu iblis untuk durhaka kepada Tuhan. Dalilnya sudah sangat jelas, Jayu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, seluruhnya, semuanya, segalanya telah aku sampaikan kepada mereka muridku dan mereka telah menerimanya. Dah selesai. Setelah mereka menerima, mereka percaya. Selesai. Setelah mereka percaya, mereka meyakini bahwa aku adalah rasul utusanmu. Jelas itu, Bang. Makanya Al-Quran mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa bisa demikian? Kalian punya hati, kalian punya otak,
kalian punya akal, tapi kalian mematikan akal kalian demi egosentris dalam beragama. Padahal kebenaran telah datang kepada kalian. Makanya, kalau Anda belum bisa berdiskusi dan menggunakan akal dalil, mending ke pasar beli cemangi. Angin. Oke, silakan. Ada lagi bakso. Bakso, karesteng, saudara. Daging yang diberi roh gagal jadi bakso, jadi daging manusia dia. Tadi itu misionaris Burundi. Bakso, Kristen. Tipu-tipu misionaris, teman. Lu? Kristen, saudara. Iya, Kristen. Mantap, silakan. Iya, ini saya tanggapi ya tentang Bang Juma yang mengatakan sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Artinya Juma tidak memahami ayat itu ya. Itu kan merupakan dua syafaat Yesus. Tentu Yesus mengatakan bahwa jadikanlah semua muridku, itu perkataan Yesus langsung ya. Segala firman telah disampaikan. Ya, ada lagi firman lain. Itu dua syafaat Yesus ya kepada murid-muridnya ya. Iya, itu ungkapan. Ya, iya. Artinya kok ngegas abang ini? Enggak dong. Santai aja nya. Abang tahu nggak? Paham nggak makna dua syafaat? Bang Juma, saya tanya kau. Kata syafaat itu Anda curi dari mana lagi? Iya, maksudku. Anda paham nggak dua syafaat? Tahu? Paham? Apa syafaat? Apa syafaat? Iya, makanya Syafarutin. kau harus paham. Di mana di sana Maksud kau? ente syafarutin? Dengar dulu. Makanya kalau kau nggak paham tentang dua syafaat. Apa syafaat? Syafaat apa syafaat? Makanya kau bilang tadi, makanya kau harus paham ayat itu. Jangan kau paham apa? Paham. Tapi kau nggak paham. Jangan ngegas abangku. Ya, betul, jangan ngegas. malu-malu. Kalau mau belajar yuk, mari kita ajarin. Hei. Kau harus ngerti dua syafaat di sana. Apa sih, Fiat? Kau Apa korelasikan sih, Fiat? dengan perkataan ini? Yesus langsung. Itu sangat tidak etis. Yesusnya itu dalam keadaan berdoa dan menyatakan iman kepada Tuhannya. Anda harus tahu itu. Apakah Yesus itu sedang dua berpura-pura? syafaat. Kau ngerti nggak dua syafaat? Anda ngerti nggak di situ Yesus sedang menyatakan pernyataan iman kepada Tuhannya. Itu posisi Yesus sedang tulus-tulusnya menyatakan keadaan fakta real. Makanya Bang, kalau baca ayat itu jangan separuh-separuh. Makanya baca separuh. Kau kan bacanya separuh-separuh biar bisa kau kelabui penonton. Kan begitu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Intinya, apakah benar perkataan Yesus bahwa segala firman telah Yesus sampaikan? Iya, firman dari Bapa dia sampaikan kepada murid-muridnya dua syafaat. Benar tidak ungkapan itu? Iya benar, dua syafaat itu. Dua syafaat lagi. Yesus Jangan bawa istilah Islam. bahwa apa yang dia sampaikan oleh sang Sekarang begini. Sekarang kalau Anda sudah mengakui bahwa segala firman Yesus telah sampaikan. Pertanyaan saya, masih ada nggak firman yang belum disampaikan? Ya, itu firman yang dari Bapa Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan murid-muridnya sudah menerima. Dan waktu Yesus telah bangkit. Masih ada nggak firman yang belum disampaikan Yesus? Ya, perkataan Yesus itu perintah Yesus setelah dia bangkit. Masih ada nggak firman yang belum disampaikan Yesus? Telah disampaikan firman yang dari Bapa, ya. Semuanya sudah disampaikan. Itu perintah yang Yesus mengatakan bahwa semuanya sudah disampaikan apa yang diperintahkan untuk ia sampaikan. Abang nggak bisa komparasi ya? Apakah Yesus mengakui bahwa segala firman telah Yesus sampaikan? Sudah yang dari Bapa ya, bahwa Yesus sudah menyampaikan firman yang dari Bapa kepada murid-muridnya.
Kalau Anda sudah mengakui bahwa segala firman yang dari Bapa sudah Yesus sampaikan, lalu firman dari mana lagi yang Yesus belum sampaikan? Yang di Matius 28:19 itu perintah Yesus ya, karena itu itu bukan perintah Bapak. Itu bukan perintah Bapak. Bukan perintah Bapak, itu langsung dari perkataan Yesus. Allahu Akbar. Ya iya dong, kau harus, makanya kau harus edukatif lah, jangan kau mencomot ayat. Allahu Akbar, Allahu Iya, harus Akbar, kau harus bisa Allahu Akbar, komparasi. Makanya kau walillahil hamd. mengerti nggak dua syiafat itu? Allahu Akbar. Coba apa Allahu arti dua Akbar. syiafat itu? Coba. Allahu Akbar. Ya Oke, jangan diam Allahu dulu. Akbar. Diam Kau dulu, Allahu diam dulu. Akbar, udah kau Diam udah dulu, mengelabui saudaraku. penonton. Diam dulu, saudaraku, diam. Diam ya, diam. Jadi gini, kawan. Ketika Anda mengakui bahwa segala firman yang dari Bapa sudah disampaikan, dan Anda mengatakan bahwa yang datang di Matius 8 adalah firman Yesus sendiri, bukan dari Bapa. Ingat, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan dan apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49, 50, dan perkataan Tuhan itu adalah kekal. Oke? Kalau Yesus yang asli mengatakan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Lalu Yesus siapa ini yang keluar dari kubur yang berkata-kata seenak perutnya dari dirinya sendiri? Siapa ini, Bang? Makanya Bang, harus kau bisa bedakan. Itu perintah Yesus. Yesus mengatakan, dulu, diam dulu. Bisa kau diam. Kata-kata dari Bisa kau diriku diam, biar saya sendiri. jelaskan, biar pintar kau. Bisa kau diam. Kalau Anda ingin membuat saya pintar, jawab pertanyaan saya. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Pertanyaan saya, dengarkan. Apakah Yesus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Itu perintah itu yang dikatakan Yesus, bahwa segala firman yang diberikan oleh Allah Bapa, Yesus mengatakan, aku dia tidak sudah memberi berkata-kata kepada dari diriku murid-muridnya. sendiri. Anda mengatakan segala firman dari Bapa memang sudah selesai. Tapi ada firman dari Yesus sendiri. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Mana yang betul, Anda atau Yesus? Kau nggak paham, itu perintah. Di sana perintah. Waduh, kau nggak paham, kau bacot banyak. Kau nggak ada apa-apamu kalau sama saya ya. Kau selalu turunkan saya. Kau nggak ngerti dua siapa. Kau paham nggak? Dua siapa? Makanya kau kalau sama kau mencret kau. Kamu mending turun cari cemangi. Jangan lupa kasih sedikit daun sirih. Oke? Mencerek kau sama aku Juma, kau nggak bisa. Jangan connect di Komal dengan modal buta seperti itu. Kamu dipermalukan di sini. Kasihan saudara saya Kristen yang masih mau belajar. Anda sendiri yang mengatakan dan mengklaim segala firman dari Bapa sudah Yesus sampaikan. Nah, sekarang yang di Matius 28 itu adalah firman Yesus sendiri. Dari dirinya sendiri. Perkataan dari dirinya sendiri. Sementara Yesus yang asli berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Lalu ngarang sendiri sampean. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sampean mengatakan, itu perkataan dari dirinya sendiri. Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku tapi dari Bapa. Berarti jelas Anda sedang membuka tabir kalau yang keluar dari kubur itu bukan Yesus anak Maria. Gampang kok. Gampang. Gampang kalau Bang, silakan Bang Lubis. Ini nanti diturunkan lagi. Asalkan tertib enggak? Ayo silakan.
begini ya, Yesus itu dua natur, itu harus kita. Jadi begini, secara iman Kristen, sampo natur muncul. enggak, gini. Penjual Juma, sampo. saya bisa buktikan. Cuma saya bisa buktikan dia dua Sekarang natur. begini bang. Enggak, saya buktikan dulu. Saya buktikan. Saya tidak mau berbicara. Aku udah capek ditipu dan Enggak, dibohongi. Dua bukan. Dia natur. Yesus Terserah kamu kalau kamu mau dibohongi. Dengar dulu. Dari tadi kamu bicara. Saya kasih. Hei dua natur, dengarkan saya. Ketika Yesus mengatakan hidup Cuma kamu memahami Alkitab itu jangan pola pikirmu. Kita harus masuk ke dalam pola pikirnya. Hidup kekal menurut Yesus, mengenal Makanya Yesus. kamu tinggal bilang, coba buktikan Yesus itu dua natur. Saya akan buktikan. Yesus. Enggak, kamu bilang aja ke saya. Coba buktikan Yesus itu dua natur. Saya tidak mau tertipu. Nah, kamu malu kan, takut kan? Kamu takut. Kita pakai data ucapan Yesus aja, abang. Oke, saya pakai data, pakai ucapan Yesus. Dengarkan kalau gitu. Jangan ketakutan. Ini bukan gereja. Dengar aja. Tadi kamu sudah bicara. Dengar aja, habis itu Anda tanggapin. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus. Ketika ingin memperoleh hidup yang kekal, orang-orang mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Anda mau menambahi? Udah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus yang juga adalah Tuhan. Ada dua berarti. Udah belum? Sekarang saya bertanya. Nanti Anda sambung dengan penjelasan saudara. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau dikenal sebagai utusan Tuhan yang ilahi? Jawab. Nah, gak saya jawab ya. Ya. Makanya tadi benar itu Bang Bakso tadi. Kita harus mengetahui dulu nih. Yohanes 17 itu konteksnya sebagai doa. Ya, pahami. Akan dapat nanti bahwa Yesus itu dua natur. Di mana dia hidup kekal tadi, hidup kekal. Dengar dulu. Menurut Yesus. Dengar dulu, Saya makanya tidak mau hidup kekal menurut penyesat. kalau kamu tidak mau dengar, menurut Yesus, kamu harus belajar gitu loh. Gereja ngajarin saya, pret. Saya coba kamu buka Yohanes 14 ayat 23. Dengarkan saya, dengarkan. Baca dulu Yohanes 14 ayat 23. Menurut Yesus, hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dua natur atau satu natur. Mengenal Yesus satu natur atau dua natur untuk hidup kekal. Jawab. Makanya ketika dia berbicara sebagai hamba, kenapa? Cuma kamu harus benar-benar pahami iman Kristen. Jangan ajarin saya. Saya bertanya. Saya harus ajari kamu memahami iman Kristen. Kamu jangan sudut pandangmu. Imannya Kristen, kucluk. Saya bertanya tentang Yesus. Kamu berbicara tentang Alkitab, kucluk. Saudaraku. Kamu bicara tentang saudaraku. Saya bicara tentang Alkitab. Saudara harus tunduk kepada Anda dibawa, ambil cemangi. Jangan lupa sedikit sirih. Anda tidak sedang mengajar, ini bukan gereja. Musuh terberatmu adalah umat Islam ketika kamu membahas Bible yang kau tidak pahami itu sendiri. Jangan kau permalukan dirimu. Anda mengatakan Yesus dua natur, tapi Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus satu natur, yaitu utusan. Yang mana yang harus saya dengarkan dan yang mana yang harus saya perdengarkan kepada saudara saya Kristen yang saya sayang? Ayo. Masih banyak saudara Kristen saya yang waras, yang sehat. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus satu natur atau dua natur? Cakep kan pertanyaannya? Cakep. Sederhana itu. Untuk membuat kamu waras, jangan gila permanen, itu sederhana. Ikuti kata hatimu yang dibenarkan oleh akalmu, yang didengarkan oleh kupingmu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal
Yesus Kristus. Satu natur kah om? Dua natur kah om? Hanya satu natur. Dia harus dikenal sebagai natur utusan Tuhan. Sejak kapan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku dua natur. Aku adalah Tuhan dan aku adalah utusan Tuhan. Di gereja oke-oke aja kawan, silakan. Itu hak Anda. Di gereja boleh. Ini Anda sedang berhadapan dengan ahli Bible. Ahli Bible. Orang yang nonstop mengkaji Bible, menelaah Bible dengan jujur. Tanpa tendensi perpuluhan. Tanpa tendensi ingin menyesatkan. Mendudukkan narasi-narasi Bible pada poin-poin logika sehat yang berdasar terhadap tujuan. Tujuan daripada kata terungkai menjadi kalimat, menjadi pesan bagi manusia yang berakal. Bukan untuk menyesatkan. Untuk apa keuntungan saya? Apa keuntungan saya menyesatkan? Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya berapa natur? Satu. Sebagai ilahi dan Tuhan. Pret. Kalau ilahi dan manusia berarti dua. Satu natur. Apa itu? Utusan. Utusan cuma satu. Jadi jangan, sekali lagi saya katakan, jangan merasa karena Anda Kristen, sang pemilik kitab, Anda lebih pintar. Ingat, murid yang punya kitab, yang punya buku. Tapi yang mengurai isi buku itu adalah sang guru yang bukan pemilik kitab. Anda yang punya kitab, Anda yang punya buku. Tapi saya, sebagai orang yang belajar Bible, bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun untuk dapat title, enggak. 2008 Anda hitung sendiri sampai sekarang. Berapa tahun itu teman-teman? 2008 sampai sekarang? Berapa tahun kira-kira? Saya menggeluti Bible tanpa tendensi perpuluhan, tanpa tendensi ingin diangkat menjadi pemimpin, menjadi pendeta, menjadi pastor. Semata-mata ingin menyelamatkan saudara-saudara saya yang hanya mendengar khotbah di gereja. Tidak belajar sendiri. 17 tahun. 17 tahun. Kalau saya di STT kira-kira title saya apa? Sudah estontong. Nah, udah estontong saya ini. Masih mau aku datang besok. Begitu kawan, ya. Jadi jangan karena saya yang punya buku. Ya apa artinya Anda punya buku tapi Anda tidak membaca, apalagi paham. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai berapa natur? Sebagai rasul. Sebagai rasul. Rasul itu berapa natur? Satu. Jikalau orang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Kamu lupa dalil itu. Kamu lupa bahwasanya firman yang keluar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Kenapa dia berdiam bersama-sama di situ? Karena firman, ucapan, kalimat yang Yesus sampaikan. Orang yang bertekun menjalankan firman Tuhan itu adalah pelaku firman. Bukan berarti Tuhan ada dalam tubuhnya. Bukan berarti Yesus ada dalam tubuhnya. Ingat, kalau Anda mengartikan bahwasanya bukti bahwa Yesus dua natur itu karena dia bersama-sama dengan Bapa tinggal di dalam. Ingat, Paulus katakan apa? Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Artinya Paulus, lu mau kemanain? Paulus juga Tuhan gitu maksudnya. Jadi jangan kamu nak berak sana, nak berak sini, kau lupakan akalmu demi untuk cocokologi iman kepercayaanmu. Jangan. Kamu mau berbicara satu data ke Bang Suma. Baca di sini, baca di sana, baca di sini. Mungkin kamu cuma tujuanmu satu itu doang. Bang Suma begitu kau sebut data, ada ratusan data yang tersep yang berkesinambungan dengan data yang Anda sampaikan itu yang bisa membantah data Anda. Pahami itu. Pahami itu. Jadi jangan sok paten, sok cantik. Seorang murid yang punya buku.
Tapi sang guru, bukan dia punya buku, nggak pegang buku lagi guru itu. Saya masih ingat ketika saya berdebat, berdiskusi, ditantang oleh seorang lulusan STT. Dia adalah sarjana teologi S2, seorang perempuan. Saya ditantang diskusi karena dia takut di masjid, saya juga tidak mau ke gereja. Akhirnya apa? Kita dialognya di MTOS. Mall apa itu kalau MTOS? Mall Makassar. Ya. Mall Makassar. Yang di Jembatan Telok. Dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam saya tidak pegang kitab satupun. Si misionaris, dia kayak pesertanya grup Soneta. Tahu kalau Soneta band hadir itu sampai 5 truk alatnya dibawa tuh di lapangan. Bible, bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Aramaik, bahasa Indonesia, semua bahasa dibawa. Begitu suruh baca yang bahasa Ibrani, maaf bang, aku belum bisa. Terus ngapain kau bawa buku-buku sebanyak ini kau tidak bisa baca? Imani aja bang. Aksesoris gaya-gayaan biar dibilang S2 teologi. Sudahlah dia emosi, pegang kursi gemeteran, pegang meja gemeteran, mau menangkis semua apa yang saya sampaikan tertulis di kitabnya. Kamu nggak bisa begitu, Nona. Jangan kau menjangkali Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ente sekarang berbicara melebihi kapasitas Yesus, itu sebenarnya ente yang pantas dituhankan, gue bilang. Sama orang-orang lain yang menuhankan Yesus itu. Anda lebih hebat daripada Yesus. Karena Anda memiliki kapasitas mengetahui isi kepala Yesus yang Yesus tidak pernah ucapkan. Akhirnya apa yang keluar? Air keringat dan air mata emosi. Jam 12 malam. Andai saja mallnya bisa sampai 2 minggu non-stop buka. 2 minggu di situ dilarangnya aku pulang. Sudahlah Nona, aku mau pulang, aku mau istirahat, aku mau tidur, aku juga punya keluarga. Tidak, tolong dulu Bang Suma. Anda keliru Bang Suma, Anda mengatakan begini, begini, dan begini. Ya sudah, kalau begitu saya mengatakan ini tertulis di kitab ini, Anda buka sekarang. Buka nomor sekian, bab sekian. Dibukanya, udah berkedip-kedip matanya. Mata biji matanya udah mulai ke kiri, yang satunya ke kanan. Wow, bolak-balik. Gimana? Gimana Nona? Bang Suma salah? Atau itu tertulis? Kayaknya ini kesalahan dari percetakan. Alasan klasik. Mungkin biji mata lu yang salah tempat kali. Waktu tidur yang kanan dia bergelinding ke kiri, yang kiri bergelinding ke kanan. Sampai semua lu salah-salahin. Aku nggak bercanda bang. Saya ini lulusan S2. Ya tahu. Tapi apalah gunanya kau S2? Aku yang nunjukkan dalil. Hah? Itulah bukti bahwa title itu hanya bukti kau pernah sekolah. Saya nggak ada title, tapi saya puluhan tahun belajar Bible dan tanpa beban. Hanya yang saya pakai alat mendeteksinya akal. Sederhana bukan? Oh, iya dong, harus begitu. Tidak ada Yesus pernah. Oh, kalau kau ingin tahu firman Tuhan, sekolahlah di STT ini. Kalau kau ingin tahu tentang kitab Lukas, sekolahlah di sekolah ini. Yesus cuma mengatakan apa, Cak Ayu? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Ya sudah.